Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Asre. Asre. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Kami menyambut, bahkan kami menyapa bagi semua pemuda-pemudi remaja yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Haleluya, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan kami juga menyapa bagi semua pemuda-pemudi remaja yang baru pertama kali bersama-sama bergabung dengan ibadah kami secara live streaming di Gereja Kemenangan Iman Indonesia Yogyakarta. Mari bawa hati saudara, mari dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya, saya menyapa dan saya mengundang kita semuanya bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Tuhanlah kebenaran dalam kehidupan kita. Dan hanya kepadanya Tuhan, keselamatan kita dan pengharapan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau kebenaran. Sama-sama kita nyatakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, Kaulah kebenaran kami. Sama-sama kita nyatakan Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi Tuhan, ucapan syukur kami Bapa. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari segenap hati kita nyatakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hosana bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selama kami hidup, selama kami ada Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu Bapa dengan segenap hati kami. Hidup kami bahkan Engkaulah Tuhan yang menjadi kebenaran kami. Engkau yang menjadi perlindungan kami. Dan kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami Bapa untuk tetap memandang kepadamu, mengikuti Engkau dan berpegang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu bekerja, lawatan-Mu terjadi Bapa. Memenuhi setiap kami Bapa, hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau untuk menjadi milik kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami Bapa. Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan ke semua kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersahati. Kami menolak, kami menghancurkan setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, roh jahat, setan penipu, pengganggu, pengacau, tidak berkuasa. Pikiran mengembara tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersahati Bapa, kami melepaskan kuasa hadirat-Mu Bapa. Sukacita surgawi memenuhi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, Haleluya. Asrei. Kami persilakan untuk pemuda-pemudi remaja yang ada di tempat kediamannya, bersama-sama kita duduk kembali. Haleluya. Mari kita bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhanlah yang menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita, penolong kita, pengharapan kita, keselamatan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu. Amin. Sama-sama kita nyatakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. katakan Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku Bersama-sama kita angkatkan kedua tangan kita. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku
tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sama-sama kita nyatakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. kami tahu, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. musik memuji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi nyatakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Sorakan haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Asri. Haleluya, kita mau bersorak, kita mau bernyanyi lebih lagi bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Sebab Dia Tuhan adalah batu penjuru dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau berpegang teguh pada Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai. Katakan haleluya. 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 Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kami undang kita semuanya bangkit berdiri. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang
katakan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Engkau agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Engkau tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan. Oh, bersorak, bersorak, maksudkan, Yesus kaulah Tuhan. Haleluya, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Amin. Sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, Engkau layak disembah. Oh, haleluya. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya
sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, kami muliakan Engkau, Yesus. Segala puji, segala hormat bagimu. Haleluya, Yesus. Kami menyembah segala-galanya Tuhan. Kami haleluya, segala puji, segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Engkaulah kebenaran kami, sebab Engkau kudus, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami agungkan Hosana bagimu, Tuhan. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang
selama-lamanya Tuhan. Amin. Dan itu akan Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, hari ini kami bisa beribadah lagi kepadamu, kami bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami bisa bertemu dengan Engkau, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kehadiran-Mu. Setiap kami dipuaskan, setiap kami dibebaskan. Amin. Tuhan, terima Amin. kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan yang luar biasa Amin. lagi yang akan Kau Haleluya. nyatakan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Kami membukakan hati, kami siap Tuhan Yesus Haleluya. untuk mendengar dan menerimanya. Bersabdalah Tuhan. Amin. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam Amin. kehidupan kami Tuhan. Amin. Membuat kami senantiasa teguh dalam Engkau. Amin. Tidak akan tergoyahkan bagaimanapun keadaan dunia ini. Tapi kami bisa tetap kuat teguh di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasa pengurapan-Mu sudah bekerja dengan luar biasa. Dan Engkau sanggup menjangkau, menjamah setiap umat Tuhan, pemuda-pemudi dimanapun mereka berada. Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Amin. Tentu mereka menghargakan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Mereka menghargakan ibadah ini Tuhan. Amin. Dengan bersungguh-sungguh hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu-waktu ini Tuhan Yesus kepada-Mu hingga pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersehati. Mengikat menghancurkan segala perjalanan setan Dalam nama kegelapan. Yesus. Pengganggu pengacau tidak Dalam bersungguh-sungguh nama hati Yesus. untuk menerima Dalam firman nama Tuhan. Tuhan. Beranjak keluar, Dalam bermain-main, nama beranjak keluar Yesus. dalam nama Yesus. Penguasa-penguasa gelap darah kami usirkan Dalam dalam nama nama Yesus. Yesus. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami dipersatukan oleh hadirat Tuhan yang luar biasa yang bekerja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Semuanya umat Tuhan, pemuda-pemudi ya, dimanapun saudara berada, haleluya. Hari ini saudara akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya semuanya sudah siap membukakan hatinya ya. Bahkan membukakan telinganya untuk mendengar firman Tuhan dan menerimanya sepenuhnya. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, Efesus 4 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Kita baca sekali lagi, 1, 2 ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Karena Dia Kristus yang adalah kepala. Puji nama Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini ya. Bagaimana saudara kita diingatkan supaya kita teguh berpegang kepada kebenaran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, yang pertama saudara teguh. Kita tahu semuanya ya, apa maksud daripada teguh. Ya bukan nama seseorang ya, tetapi ini satu perkataan saudara ya. Berarti kuat, kokoh, ya tidak tergoyahkan, tidak tersingkirkan, tidak tergeserkan saudara. Haleluya. Nah ya, jadi tetap teguh dia, tetap kuat, tetap kokoh saudara. Nah inilah yang Tuhan inginkan bagi setiap anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi. Dunia ini saudara berusaha untuk menggoncangkan saudara, menggoyahkan saudara ya. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan agar setiap umat Tuhan, agar setiap pemuda-pemudi bisa teguh. Haleluya. Katakan saya teguh. Saya teguh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara sebagai anak-anak Tuhan, bagaimanapun musim kehidupan saudara, saudara harus teguh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bagaimanapun musim kehidupan saudara, banyak musim ya. Haleluya. Bumi ini aja saudara ada musimnya ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah kalau saudara di luar negara kita ada musim apa lagi? Salju, ada musim apa? Gugur, kemudian musim apa lagi saudara? Semi. Oh, banyak sekali ya.
Jadi bisa berubah-ubah saudara. Tetapi anak-anak Tuhan harus tetap teguh bagaimanapun musim kehidupanmu. Mungkin saat ini musim kehidupanmu lagi dalam goncangan. Ya, goncangan yang kuat saudara. Ya. Atau musim hidupmu hari ini saudara lagi dalam kebimbangan. Lagi dalam tawar hati. Lagi dalam keraguan. Lagi dalam ketidakpastian. Karena pengaruh apa? Keadaan dunia ini bisa saja saudara. Pandemi COVID-19 ini. Nah ya, kapan ini berlalu? Kapan ini berakhir? Bagaimana hidupku? Bagaimana masa depanku? Bagaimana cita-citaku? Bagaimana visiku tahun 2021 dan 2022? Bagaimanapun keadaan musim hidup saudara. Tapi saudara harus tetap teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, karena di dalam Tuhan itu ada jaminan Tuhan yang luar biasa. Hidup kita terjamin, yang penting kita di dalam Tuhan. Yang penting saudara teguh di dalam Tuhan. Tuhan menjadi jaminan dalam hidup saudara. Haleluya. Bukan dunia ini yang menjadi jaminan dalam hidupmu. Bukan dunia ini yang menentukan kehidupanmu. Bukan dunia ini saudara yang menentukan masa depanmu, tidak. Tetapi yang menentukan masa depanmu adalah Tuhan. Oleh sebab itu mari tetap teguh. Haleluya. Teguh saudara. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi teguh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimanapun musim kehidupan saudara. Haleluya. Kita lihat saudara dari Filipi 1 ayat 27. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi ada saudara yang diperjuangkan. Amin. Ada yang diperjuangkan, yaitu apa saudara? Untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Makanya dikatakan saudara, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apa saudara? Ya, Paulus menyampaikan kepada Filipi. Hari ini saudara, Tuhan menyampaikan kepada saudara. Dikatakan apabila aku datang aku melihat, engkau tetap teguh. Haleluya. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu itu tetap berdiri teguh dalam satu roh. Amin. Berarti tidak tergoyahkan, tidak terpecahkan. Haleluya. Tidak tersingkirkan, tidak tergeserkan saudara. Amin. Tapi tetap teguh, berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Saudara harus tetap teguh di dalam Tuhan. Kita lagi beribadah, tentu saudara kita teguh dalam Tuhan. Haleluya. Saudara berada di rumah, saudara berada di tempat pekerjaan, saudara berada di luar daripada ibadah Tuhan, mau saudara tetap teguh dalam Tuhan. Amin. Jikalau aku datang, jikalau aku ada, aku melihat engkau teguh. Haleluya. Jikalau aku tidak ada, aku mendengar engkau tetap teguh. Luar biasa saudara. Ya. Jadi inilah harapan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Tentu saudara, Tuhan yang menyampaikannya kepada Paulus. Hari ini Tuhan menyampaikan kepada setiap umat Tuhan. Kepada setiap pemuda-pemudi. Kalaupun hari ini saudara yang mengikuti live streaming tidak bersama-sama ya. Tidak melihat. Saya tidak melihat saudara. Tetapi saya bisa mendengar bahwa saudara tetap teguh dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi teguhlah berdiri dalam satu roh saudara ya. Tidak terpecahkan. Tidak bisa saudara ya. Diadu domba. Tidak bisa saudara ya. Dipisahkan saudara, tapi tetap dalam satu roh. Amin. Semuanya sehati sejiwa berjuang saudara bersama-sama. Haleluya. Jadi satu dengan yang lain saling menguatkan dan meneguhkan. Amin. Haleluya. Kalaupun tidak bisa bertemu tiap-tiap hari saudara. Ya,
Karena ada pembatasan-pembatasan. Tapi kita percaya kuasa Tuhan bisa menyatukan kita. Amin. Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan bisa menyatukan iman kita. Haleluya. Bisa menyatukan roh kita. Supaya kita sehati dan sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Untuk iman yang mula-mula saudara supaya tetap kita perjuangkan. Haleluya. Kita tetap berdiri teguh di dalam iman yang mula-mula yang kita terima. Haleluya. Dan seterusnya saudara, kita akan bawa sampai kepada kesudahan. Amin. Puji nama Tuhan. Kolose 1 ayat 23. Kita baca lagi bersama-sama 1-2 ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi Paulus menjamin aku ini sudah menjadi pelayannya. Sudah menjadi pelayan Tuhan yang setia. Aku tetap teguh, aku tetap kuat, aku tetap kokoh. Kita tahu saudara banyak hal yang dihadapi Paulus dalam melayani Tuhan. Tapi kita lihat akhir hidupnya bagaimana. Paulus tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya itu zamannya Paulus. Sekarang kita hidup di zaman pandemi COVID-19. Yang tidak pernah kita pikirkan saudara pada awalnya ya. Dan tentu kita tidak menginginkannya. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi saudara pada saat ini. Kita harus kembali pada firman Tuhan. Amin. Bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saya pikir-pikir, saudara saya renungkan maksud saya ya. Apa maksud daripada Tuhan ya. Apa keinginan Tuhan sebenarnya daripada gereja Tuhan ini. Saya dapat saudara, ini untuk mendewasakan gereja Tuhan. Haleluya. Mendewasakan umat Tuhan, mendewasakan pemuda-pemudi secara rohani. Supaya apa saudara? Lebih bertanggung jawab dengan kehidupan rohaninya. Supaya lebih melekat, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kalaupun saudara ya tidak beribadah secara bersama-sama saudara. Tetapi disinilah Tuhan mau supaya saudara semakin teguh di dalam Tuhan. Amin. Semakin dewasa di dalam Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, harus mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Haleluya. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Oh luar biasa sekali ya. Kebenaran firman Tuhan ini saudara. Ya. Diingatkan selalu. Diingatkan memang benar saudara. Ya. Karena banyak hal dalam dunia ini menggoncang iman anak-anak Tuhan. Ya bagaimana supaya anak Tuhan itu tergoncang, tergeser. Ya. Supaya apa saudara? Murtad meninggalkan Tuhan. Atau tawar hati, tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus ya, itu saudara semuanya berasal daripada dunia, berasal daripada si jahat. Tetapi kita harus kembali pada firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan menasihati. Dikatakan kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh. Haleluya, tetap teguh saudara di dalam Tuhan. Amin. Tetap teguh dalam iman, tetap teguh dalam pelayanan. Haleluya. Tetap teguh dalam doa, tetap teguh dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetap teguh saudara membaca firman Tuhan. Tetap teguh saudara untuk melakukan firman Tuhan. Justru saat-saat seperti inilah saudara, Tuhan melihat ya, saudara, melihat kehidupan anak-anak Tuhan bagaimana. Bisakah mereka tetap hidup dalam Tuhan? Bisakah mereka tetap bertekun dalam iman? Bisakah mereka tetap teguh dalam Tuhan? Tidak tergoncangkan? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ini bisa Tuhan pakai untuk apa? Pengujian. Amin. Pengujian iman kepada setiap anak-anak Tuhan. Dengan keadaan ini apakah anak-anak Tuhan, apakah gereja Tuhan, apakah pemuda-pemudi tetap teguh di dalam Tuhan atau tergeserkan? Ya, tergeserkan saudara. Dari doa persekutuannya dengan Tuhan. Dari imannya. Ya, dari pembacaan firman Tuhan, dari melakukan firman Tuhan. Karena apa saudara? Ya karena sudah berkurang untuk diawasi bisa saja. Karena tidak bertemu, ya tidak tatap muka. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya
Tetapi satu hal saudara, Tuhan menginginkan supaya tidak ada satupun yang tergoncang imannya. Amin. Ya, haleluya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Paulus ini menjadi satu contoh saudara ya yang harus kita ikuti. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi Paulus ini sudah membuktikan bagaimana bisa dia hidup dalam Tuhan, dia tidak tergoncangkan, haleluya, tidak tergoyahkan, tetap teguh saudara untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan sampai kepada kesudahannya. Amin. Kalaupun banyak tantangan saudara, banyak ancaman, banyak aniaya ya dihadapi, dialami oleh Paulus, tapi kita lihat saudara, air hidup daripada Paulus tetap setia untuk mengikut Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalaupun kehidupan saudara tidak seberat ya pergumulan penderitaan dihadapi Paulus, tapi saya percaya tentu saudara menghadapilah ya, menghadapi pergumulan-pergumulan saudara, ketidakpastian keadaan dunia ini itu bisa saja meragukan atau membimbangkan saudara, menggoyahkan ya, berusaha untuk menggoyahkan iman saudara. Tapi mari kembali pada firman Tuhan. Amin. Bertekun dalam iman, tetap teguh saudara. Haleluya. Tetap teguh, jangan mau digoyahkan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu waktu ini akan berlalu. Haleluya, akan ada pelangi. Pelangi datang sewaktu apa saudara? Selesai sehabis hujan. Ya kan? Sehabis hujan, sehabis badai, maka pelangi akan datang. Tidak ada pelangi dahulu saudara yang datang baru hujan ya, baru badai, tidak. Pasti ada hujan, ada badai, baru pelangi saudara datang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, waktu ini pasti berlalu. Tetapi saat-saat seperti ini, biarlah ini membuat kita semakin teguh dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kolose 2 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi dikatakan saudara, hendaklah kamu bertambah teguh. Kalau tahun yang lalu saudara sudah teguh. Ya, haleluya. Sudah teguh dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum pandemi COVID-19 ini saudara sudah teguh dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, lebih-lebih lagi saudara, keadaan ini, haleluya, kesulitan-kesulitan keadaan saat ini membuat kita semakin apa saudara? Harus semakin teguh, harus bertambah teguh. Bagaimana bisa saudara? Harus bisa ya. Haleluya. Ya, hidup kita ini harus kita apakan saudara? Kita selaraskan ya. Kita padankan dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi tidak kita selaraskan, tidak kita padankan dengan keadaan dunia. Ya, oh ini kan waktunya apa ya, longgar. Maksudnya sepertinya bebas saudara ya. Bebas, longgar untuk tidak beribadah, untuk tidak berdoa, untuk tidak melakukan firman Tuhan, untuk tidak melayani. Ya kan, saudara kasih dalam nama Yesus. Nah keadaan ini ya, sepertinya kan seolah-olah seperti itu. Tetapi saudara, anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Amin. Justru dalam keadaan yang semakin sulit, keadaan dunia yang semakin tidak menentu, kita harus bertambah teguh. Haleluya. Kita harus bertambah teguh, harus meneguhkan iman kita, harus menguatkan iman kita. Amin. Haleluya. Kalaupun saudara tidak melihat langsung hasilnya ya, saudara kan sudah meneguhkan iman ini, sudah menambahkan ya keteguhan iman saudara. Tapi kok hasilnya kok nggak ada ya? Kok semakin ini ya sukar, semakin sulit. Apalagi saudara banyak mendengar berita-berita saudara ya mengenai pandemi COVID-19 ini. Oh, ada dari A, dari si B, ada dari si C. Nah ya, nah semuanya saudara dengar itu bisa membuat saudara semakin apa? Semakin putus asa, tahu hati. Aduh, bagaimana hidup ini ya? Bagaimana keadaan ini ya? Nah bisa saja itu terjadi. Tetapi saudara kita harus kembali pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah dikatakan saudara hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Jadi tambahkan. Keteguhan iman saudara itu harus saudara tambahkan.
Haleluya. Harus semakin ditambahkan saudara. Kalaupun nanti saudara semakin tambahkan, keadaannya belum semakin baik. Ya, belum saudara semakin baik, tapi keadaannya kok tetap sulit, kok tetap sukar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, satu hal kita tetap melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, bisa saja secara kasat mata saudara kita tidak lihat hasilnya. Padahal kita sudah tambahkan, ya kita sudah bertambah teguh dalam iman. Sudah mengokohkan, nah ya kehidupan kita saudara di dalam Tuhan. Tetapi secara kasat mata sepertinya tidak kita lihat hasilnya. Ya, kok biasa-biasa saja. Nanti pagi, siang, malam, nah besok seperti itu saudara. Nah ya, hari Senin ketemu Selasa ketemu Rabu nanti ketemu Kamis. Ya, Kamis ketemu Jumat dan seterusnya ya. Minggu pertama ketemu minggu kedua. Bulan apa ini saudara? Bulan Juli nanti ketemu bulan Agustus. Loh, kok sama saja keadaannya? Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Itu bisa secara kasat mata. Tapi percayalah saudara, firman Tuhan iya dan amin. Haleluya. Tuhan sanggup menggenapkan firman Tuhan. Bagaimanapun keadaan dunia ini, firman Tuhan tidak bisa dihalangi. Haleluya. Ya, satu hal saudara, kita harus bertambah teguh dalam iman. Amin. Haleluya. Tidak tergoyahkan. Ya, kita harus pertahankan. Saudara harus pertahankan. Ya, keteguhan iman saudara harus saudara pertahankan. Jangan mau digeser. Jangan mau saudara ya untuk digoncang saudara, untuk digoyahkan. Tapi mari tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Yang menantikan saudara kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Puji nama Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 9. 1-2 ya, kita baca bersama-sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kekhawatiran, kebimbangan saudara ya, itu lawan dengan iman yang teguh. Haleluya. Jangan terbawa arus dunia, lawan dengan iman yang teguh. Karena dikatakan sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Benar saudara. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Yogyakarta. Di seluruh dunia firman Tuhan digenapi. Mengalami penderitaan yang sama. Amin. Haleluya. Makanya saudara lawan dengan iman yang teguh. Supaya saudara tidak tergoyahkan. Haleluya. Supaya saudara tidak tergoncangkan. Amin, tidak tergeserkan saudara. Tapi tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Amin, haleluya. Jadi miliki saudara iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Firman Tuhan berkata saudara ya, tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Nah ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki iman. Kita tahu saudara Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara harus mendengarkan firman Tuhan lah tiap-tiap hari. Amin. Haleluya. Nah ya, saudara bertanggung jawablah dengan kehidupan rohani saudara. Kalaupun tidak diingatkan saudara, tidak diingatkan ya, tidak diawasi. Tapi yuk mari bertanggung jawab saudara ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saudara harus mendengarkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalaupun saat itu tidak langsung kehidupan saudara diubahkan. Tapi percayalah firman Tuhan iya dan amin. Pasti terjadi. Haleluya. Saudara akan tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melewatinya, melaluinya saudara. Dan saudara akan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi yang kedua saudara berpegang. Tadi firman Tuhan berkata saudara teguh berpegang kepada kebenaran. Berpegang saudara, jadi ada pegangan. Dalam hidup ini harus ada pegangan. Yang saudara bawa kemanapun saudara pergi. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, makanya dukun itu paranormal itu saudara menciplak.
Ya. Jikalau seseorang datang kepada dia, maka diberi apa saudara? Pegangan. Ya kan? Pegangan itu berupa benda atau tulisan. Nanti disimpan di mana saudara? Di dompetnya lah, di kantongnya atau di lemari. Nah ya, jadi dia mempercayakan hidupnya saudara kepada yang diberikan paranormal atau dukun tersebut. Ya, jadi diciplak saudara itu, nah ya, setan itu manipulasi, imitasi, ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi anak Tuhan itu harus punya apa? Pegangan. Amin. Harus punya pegangan. Jalan saudara tiap-tiap hari kan enggak selamanya mulus. Kehidupan saudara tiap-tiap hari kan enggak selamanya nyaman kan? Haleluya. Nanti saudara berangkat bekerja. Atau saudara ya besok hari bangun, ya. Kuliah saudara, pekerjaan saudara, dapat satu berita yang tidak baik. Nah, kalau saudara tidak memiliki pegangan, nah ini tadi langsung apa saudara? Tawar hati, putus asa. Aduh Tuhan, berakhirlah hidupku. Kenapa ini terjadi? Nah, kenapa saudara tidak ada pegangan? Tapi kalau ada pegangan saudara, tidak. Harus apa saudara? Teguh. Karena ada pegangan. Haleluya. Gembala saudara punya pegangan. Yaitu apa saudara? Tongkat. Pada saat dia untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya, kalau ada dombanya liar saudara maka akan ditarik ya. Keluar dari mana? Keluar dari kawanan ya. Maka akan ditarik. Nah, kalau misalnya gembala itu saudara berjalan. Nah, untuk menaiki dia pakai apa? Tongkat saat tadi menjadi pegangan. Kalau misalnya jalannya juga apa saudara licin. Nah, banyak batu-batunya segala sesuatunya ya, jalannya tidak baik, maka tongkat itu menjadi pegangan supaya gembala itu tidak apa? Tidak jatuh, tidak terpleset, tidak masuk jurang. Haleluya. Anak Tuhan harus punya pegangan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus supaya saudara tidak jatuh. Kalau ada pergumulan, ada pegangan, saudara tetap teguh. Haleluya. Nah ya, ada ancaman-ancaman, ada ketidakpastian saudara yang saudara dengar. Ya, ada apa saudara? Ada pegangan. Membuat saudara tidak akan jatuh. Membuat saudara tidak tawar hati, tidak putus asa, tidak menyudahi hidup ini. Untuk apa aku hidup? Waduh. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, apalagi saudara pemuda-pemudi, masih banyak yang perlu saudara capai. Cita-citakan, ya masih banyak saudara kerjakan. Ada saudara yang masih kuliah, mungkin masih ada SLTA, sekolah lanjut tingkat atas ya. Kalau saudara sudah kuliah itu pun masih semester 1 itu pun online saudara ya. Nah, bagaimana kelanjutan hidup saudara? Atau saat ini saudara sudah akhir ya, tapi masih misalnya mau apa saudara nyusun tesis dan segala sesuatunya ya, tapi serba online. Aduh, bagaimana ini? Atau saudara baru bekerja ya. Baru bekerja. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, bagaimana kelanjutan pekerjaan itu pun masih masa training saudara, masa percobaan ya, 3 bulan atau 6 bulan. Nah, ya saudara juga masih belum ada kepastian, masih jantungan ya. Saudara masih jantung, bagaimana ini ya? Setelah 3 bulan ini bagaimana? Setelah 6 bulan ini bagaimana nasibku ya? Bagaimana kehidupanku ya? Nah, saudara yang kasih nama Yesus, atau saudara bekerja, sekarang pekerjaan masa ini ya, kontrak ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saudara mungkin udah mau menyelesaikan kontrak saudara lah ini ya. Mau habis kontraknya, Tuhan bagaimana kehidupanku selanjutnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, makanya perlu apa? Pegangan yang menjamin hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Nah ya. Karena dalam hidup ini saudara bisa saja terjadi dengan tiba-tiba. Ya, tanpa kita duga-duga, tanpa kita inginkan, tanpa kita harapkan. Ya. Kerugian saudara, sakit penyakit, gagal, ya, banyak hal saudara ya. Makanya perlu apa saudara? Pegang, berpegang. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Supaya kita mempercayakan hidup kita saudara, karena ada yang kita pegang. 2 Timotius 3 ayat 14, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya.
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi dikatakan saudara, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Saudara kasih dalam nama Yesus ya. Jadi pegangan kita itu apa saudara? Kebenaran. Kita harus tetap berpegang kepada kebenaran. Haleluya. Nah ya, berpegang saudara kepada kebenaran. Bagaimanapun musim hidupmu saat ini, kembali kepada kebenaran. Berpegang kepada kebenaran. Jangan saudara langsung cari solusinya. Aduh bagaimana ya. Langsung saudara kasak kusuk telepon si A, si B, si C. Ya langsung cari Google ya. Mbak Google ini aduh bagaimana ini. Nah saudara bukan seperti itu. Haleluya. Biarlah saudara berpegang yang benar. Amin. Haleluya. Nah ya, kan ada seorang seperti itu saudara. Ada masalah sedikit saja, udah langsung kasak kusuk sana sini. Sudah khawatir, sudah apa saudara ya? Wah dia gak mengerti lagi lah bagaimana hidupnya. Padahal belum dihadapi. Ya kan? Belum dihadapinya saudara, belum diselesaikannya. Padahal ada solusinya. Dia lupa firman Tuhan. 1 Korintus 10:13 apa dikatakan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu mendapat pencobaan, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Oh luar biasa. Jaminan saudara. Nah itu pegangan firman Tuhan. Amin. Jadi hidup kita terjamin. Haleluya. Kalaupun belum terjadi langsung saudara secara kasat mata ya. Saudara pegang firman Tuhan, aku berpegang pada firman-Mu. Pencobaan-pencobaan yang biasa. Lalu saudara saat itu juga dibebaskan, dilepaskan. Kalaupun saudara belum seperti itu, tapi secara iman saudara sudah menang. Amin. Di alam roh saudara sudah menang. Maka di alam nyata kemenangan itu akan menjadi milik saudara. Haleluya. Jadi berpegang saudara. Haleluya. Jangan tidak ada peganganmu. Amin. Jangan tidak ada peganganmu. Haleluya. Harus ada saudara. Pegangannya tadi apa? Kebenaran firman Tuhan. Pegangannya adalah Tuhan. Pegangannya adalah Roh Kudus yang bisa saudara bawa kemanapun saudara berada. Haleluya. Yang bisa menjawab kehidupan saudara. Dalam situasi keadaan bagaimanapun hidupmu. Bagaimanapun musim kehidupanmu. Tuhan bisa memberikan jawaban. Amin. Tuhan bisa memberikan solusi. Haleluya. Makanya saudara pegang yang benar. Jangan pegang yang lain. Haleluya. Ya. Selama ini saudara mungkin saudara megang yang lain ya. Maksudnya yang lebih daripada firman Tuhan. Saudara pegang apa? Kekhawatiran saudara. Saudara pegang apa? Mungkin bos saudara ya. Tempat saudara bekerja perusahaan. Saudara ini kan hidup saudara di sana. Nah saudara ini percayakan, bukan saudara, haleluya. Tapi pegangan kita adalah kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Haleluya. Yakin gak saudara sama firman Tuhan? Yakin gak saudara kepada kebenaran? Yang benar. Benar, haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Yesus ya. Jadi kalau saudara yakin dengan firman Tuhan, milikilah firman Tuhan. Kalau saudara yakin dengan kebenaran, miliki kebenaran. Haleluya. Supaya saudara miliki pegangan yang benar. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat saudara dari Amsal 7 ayat 1 sampai 3. 1-2 ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan kau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Haleluya, nanti seterusnya saudara bisa baca. Nah ya, jadi dikatakan berpegang pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Berpegang saudara kepada perkataan Tuhan. Haleluya. Dan simpan di dalam hatimu. Amin. Simpan dalam hatimu. Kalau ada dalam hatimu saudara, berarti itu tetap ada. Ya, jangan pada saat hanya saudara butuhkan.
Oh mau jatuh ini, yuk mana peganganku ya? Mana ini firman Tuhan ya? Nah baru saudara cari-cari. Nah berarti tidak disimpan di dalam hati. Tapi kalau disimpan dalam hati saudara, nah berarti saudara bawa kemana-mana. Amin. Haleluya. Nah berarti saudara berpegang terus kepada firman Tuhan, kebenaran tersebut. Amin. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Amin. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ya. Jadi dikatakan saudara, berpeganglah pada perintahku, yaitu perintah Tuhan, dan engkau akan hidup. Benarlah saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Karena firman Tuhan berkata dari 1 Yohanes berapa saudara? 2 ayat 17 ya. Siapa yang melakukan firman Tuhan, dia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi siapa yang melakukan saudara firman Tuhan, maka dia akan hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu berpegang pada perintah Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan simpanlah ajaranku itu seperti biji matamu. Jadi saudara kita tidak sembarangan lah, tidak anggap remeh dengan firman Tuhan. Amin. Dikatakan saudara seperti biji matamu. Biji mata ini ini pelihara enggak saudara? Ya tentu ya, kita jaga enggak? Oh kita jaga saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tentu kita jaga. Nah kalau tidak kita jaga bisa rusak atau bisa buta. Nah membuat jalan kita nanti tidak baik. Ya tidak benar. Buat kita bisa jatuh tersandung dan segala sesuatunya. Jadi dikatakan simpanlah ajaranku itu seperti biji matamu. Jadi hargakan, jangan anggap remeh. Percaya saudara, yakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Langit bumi ini boleh berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Bahkan Tuhan akan genapkan di bumi ini sempurna dan segera. Oh luar biasa. Semuanya suka sempurna kan? Oh pasti. Semuanya suka sempurna. Jadi saudara, nah Tuhan akan nyatakan saudara dengan sempurna dan segera. Ayat 3, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Nah ya, jadi dikatakan tambatkanlah itu pada jarimu. Haleluya. Jadi kapan saudara kita memerlukan ada? Amin. Dan tulislah itu pada loh hatimu. Haleluya. Kita simpan saudara dan kita tulis. Berarti harus bertambah-tambah. Menulis itu saudara kan enggak berhenti kan? Haleluya. Berarti firman Tuhan itu harus bertambah-tambah di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Haleluya. Nah ya, supaya menjadi pegangan dalam hidup kita. Oke, puji nama Tuhan. Kita beralih ke Ibrani 3:14. 1-2 ya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Puji nama Tuhan ya. Jadi asal saja kita teguh berpegang ya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Dan seterusnya saudara sampai kesudahannya ya. Kita akan beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang saudara sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Amin. Jadi tidak tergeserkan. Haleluya. Iman kita yang semula dan seterusnya kita akan bawa. Saudara, maka apa yang sudah Tuhan tentukan bagiannya di dalam Kristus saudara untuk kita masing-masing itu akan menjadi milik kita seterusnya. Haleluya. Ibrani 10 ayat 23. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ya, jadi saudara berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa pengharapan saudara? Apa pengakuan pengharapan saudara? 1, Yesus itu adalah Tuhan. Bisa ya? Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Saudara harus berpegang teguh. Kemudian apa lagi saudara? Saya adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Apalagi pengakuan iman saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah berpegang teguh. Haleluya. Nah itu akan Tuhan jadikan dalam hidup saudara.
Amin. Haleluya. Jadi harus ada yang saudara pegang sekarang. Saudara, masalahnya ada enggak saudara pegang? Atau yang saudara pegang itu semua masih di Alkitab? Ya, belum terini saudara. Ya, belum dialirkan di dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Tidak seperti itu. Haleluya. Nah, saudara pindahkanlah. Jangan hanya di Alkitab. Amin. Haleluya. Yuk pindahkanlah di dalam loh hati saudara. Supaya loh hati saudara benar-benar ada firman Tuhan. Hati itu sebenarnya diciptakan untuk apa saudara? Menyimpan firman Tuhan. Nah ya, jadi ada seorang pelayan saudara melayani anak Tuhan. Dikatakan aku sakit hati, aku benci. Aku gak suka pada dia. Lalu saudara pelayan ini pun melayani dia. Hati itu diciptakan Tuhan bukan untuk tempat sakit hati. Bukan untuk tempat kebencian, bukan untuk tempat dendam. Tetapi untuk menyimpan firman Tuhan. Luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi biarlah firman Tuhan kebenaran itu tidak hanya tinggal di Alkitab. Baik di Alkitab manual maupun Alkitab apa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi harus pindahlah. Pindah saudara, harus rendah hati. Amin. Harus rendah hati karena saudara benar-benar berpegang kepada firman Tuhan. Haleluya. Tidak menganggap remeh. Apa? Tidak aku lakukan seperti itu, aku masih hidup kok. Iya saudara-saudara masih hidup. Tapi sebenarnya Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Haleluya. Kalau saudara berpegang pada firman Tuhan, hidup saudara pasti lebih daripada saat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi dikatakan tadi marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi yuklah saudara, apa yang sudah saudara lakukan, yuk saudara berpegang teguh ya. Pasti itu akan jadi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga saudara, kebenaran. Tadi dikatakan teguh berpegang kepada kebenaran. Kita tahu saudara kebenaran itu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Bahkan Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, jadi kalau kita berpegang pada kebenaran, berpegang pada firman Tuhan berarti kita berpegang kepada Allah itu sendiri. Amin. Nah ya. 1 Yohanes 2 ayat 21. Kita akan lihat nanti saudara, kebenaran itu ada firman Tuhan, kebenaran itu adalah Tuhan sendiri, kebenaran itu adalah Roh Kudus, kebenaran itu adalah Kristus. Luar biasa. Kita baca bersama-sama, 1-2 ya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Benar saudara ya. Jadi dusta dengan kebenaran itu bertolak belakang. Nah ya, jadi tidak ada dusta dalam kebenaran. Kebenaran itu pasti benar. Amin. Haleluya. Kalaupun dunia menunjukkan saudara aku yang benar. Lihatlah, pandemi COVID-19 kan membuat kehidupan manusia sulit. Pandemi COVID-19 lihat membuat banyak apa saudara ya. Manusia terinfeksi, terpapar, banyak yang mati out dan segala sesuatunya ya. Dunia digoncang. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi percaya saudara, ya itu tidak akan selamanya sebab Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan yang berkuasa saudara atas dunia ini. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalaupun saat ini sepertinya dunia atau musuh kita itu saudara menunjukkan ya, menunjukkan giginya atau taringnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, lihatlah. Nah banyak gereja-gereja Tuhan. Nah sepertinya berhenti saudara cara beribadah. Berhenti mencari Tuhan. Berhenti saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, itu semuanya tidak benar. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam kitab Kejadian, setan saudara mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan bisa kembalikan kepada hal-hal yang baik. Seperti lihat kehidupan siapa saudara? Kehidupan Yusuf itu dituliskan ya, mengenai kisah Yusuf. Ya kan?
Nah saudara ya, sepertinya setan mereka-reka hal yang jahat kepada Yusuf ini. Tapi lihat saudara, Tuhan kembalikan kepada yang baik. Nah seolah-olah saudara mimpi visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu tidak jadi. Ya dengan kehidupan, dengan perjalanan kehidupan Yusuf. Tapi lihat, Tuhan berkuasa menjadikannya. Amin. Haleluya. Justru saat seperti itulah supaya kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan dinyatakan. Bahwa Tuhan sanggup menyatakan visinya. Haleluya. Tuhan sanggup menyatakan saudara, menggenapkan firman-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi benar, firman Tuhan itu benar. Amin. Tidak ada dusta. Kalaupun saudara bisa ya, pada saat saudara baca, lu firman Tuhan berkata seperti ini. Tapi kok hidupku begini ya. Keadaanku kok begini ya. Keluargaku kenapa seperti ini? Kuliahku seperti ini. Pekerjaanku kok seperti ini. Masa depanku seperti ini. Nanti Tuhan akan jawab sepanjang saudara berpegang kepada kebenaran. Haleluya. Pasti ada jawabannya saudara. Pasti ada jawabannya. Ya, Tuhan pasti akan menyatakannya. Amin. Yang tersembunyi itu Tuhan akan nyatakan nanti secara terang-terangan kepada saudara. Apa maksud daripada itu semuanya? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupanmu? Haleluya. Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Satu hal saudara, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi tetap percaya. Amin. Firman Tuhan tidak pernah mendustai kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi firman Tuhan itu iya dan amin. Tuhan akan menggenapkannya bagi kita semuanya. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara. Jadi dari Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Amin. Bahkan dikatakan Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, dan Yesus itu hidup. Berarti saudara, Yesus itu adalah kebenaran. Amin. Maksud saya saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang nyatakan Yesus, itu benar-benar terjadi. Haleluya. Yesus, hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Memang benar saudara. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan tanpa melalui Tuhan Yesus. Tanpa melalui mendengarkan kebenaran. Amin. Supaya seorang itu memiliki iman. Haleluya, membuat dia menjadi percaya dan datang pada Yesus dan membukakan hati, menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi tidak ada dusta saudara di dalam Yesus. Yesus akan nyatakan. Amin. Yesus akan nyatakan bahwa dialah jalan, kebenaran dan kehidupan. Karena Yesus akan datang kedua kalinya. Haleluya. Yohanes 16 ayat 13 ya. Roh Kudus itu adalah kebenaran. Akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Makanya tiap-tiap hari saudara penuh dengan Roh Kudus. Supaya saudara dipimpin dalam kebenaran. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Tetapi apabila dia datang yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalaupun ini saudara perlu waktu. Benar saudara. Perlu waktu ya. Supaya kita bisa mendengarkan. Kita bisa peka. Mendengarkan suara Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu saudara, bawa kehidupanmu, bawa kehidupan rohanimu supaya ini bisa terjadi. Haleluya. Nah ya, biasakan saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dikatakan tetapi apabila datang itu roh kebenaran, ya sudah datang saudara, Roh Kudus, roh kebenaran ini sudah ada dalam hidup kita. Sekarang mau enggak kita dipimpin? Mau enggak kita dibawa kepada kebenaran? Atau kita tidak mau saudara? Kita mau kebenaran kita sendiri, kita mau ide kita sendiri, kita mau prinsip kita sendiri. Wow, enggak bisa lah. Roh Kudus menyampaikan saudara apa yang Bapa kendaki ya untuk di dalam hidup kita.
Nah, kita tidak akan bisa mengetahuinya, saudara. Nah ya, tapi kalau kita mau, nah hidup kita dipimpin, saudara, oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa kita kepada segala, ke seluruh kebenaran. Amin. Karena dikatakan, saudara, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri ya. Jadi Roh Kudus ini aja memiliki kerendahan hati loh. Karena dikatakan Roh Kudus berkata, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, lihat. Segala sesuatu yang dengar Roh Kudus itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang didengarkannya dari Bapa itu yang disampaikannya kepada saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa saudara. Nah ya, jadi ini diberikan kepada setiap umat Tuhan. Amin, bukan hanya kepada hamba Tuhan. Haleluya, kepada setiap umat Tuhan. Bisa saudara mendengarkan, bisa mendapatkan saudara daripada Bapa di sorga. Yaitu melalui Roh Kudus yang menyampaikannya kepada saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi marilah, maulah saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Tiap-tiap hari penuh dengan Roh Kudus, tiap-tiap hari saudara bersekutu dengan Roh Kudus. Supaya saudara bisa mendapatkannya daripada Bapa, apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan Bapa daripada ya untuk hidupmu. Misalnya saudara, inilah lagi kebingungan ini ya, bagaimana ini Tuhan keputusannya ya, A atau B, ke kiri atau ke kanan. Nah, di sini tadi saudara perlu apa? Roh Kudus yang memimpin kepada segala kebenaran supaya keputusan saudara tidak salah. Haleluya. Tapi keputusan saudara itu benar-benar dapat daripada Bapa. Haleluya. Karena saudara mendengarkan suara. Haleluya. Mendengarkan suara Roh Kudus, saudara peka, saudara biasa. Amin. Haleluya. Membuat saudara akan tahu itu dari Bapa atau tidak. Makanya biasakan saudara, amin. Biasakanlah. Haleluya. Biasakan, apalagi saudara menginginkannya, saudara merindukannya. Maka Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Berkata-kata kepada saudara. Amin. Apa yang dengarnya dari Bapa itu akan disampaikannya kepada saudara. Oh, luar biasa. Saudara kasih dalam nama Yesus ya. Jadi sebenarnya hidup kita ini melebihi saudara dari dunia, dari paranormal, dukun. Ya, sepertinya saudara yang kasih nama Yesus ya. Kita ini ya. Wah, dukun itu paranormal itu kok tahu, kok mengerti ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah sebenarnya hidup kita lebih daripada itu semuanya. Hanya kita aja yang gak mau. Kita yang gak mau saudara. Kita yang gak mau penuh Roh Kudus. Kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita yang tidak mau memberikan hidup kita kepada Roh Kudus. Makanya kita gak dapat apa-apa. Biasa-biasa saja. Ya. Membuat apa saudara? Firman Tuhan yang kita dengar bisa berlalu begitu saja. Ya Roh Kudus gak memeteraikannya dalam hidup kita. Tidak memeteraikannya di dalam loh hati kita. Sehingga saudara buyar. Hilang semuanya. Apa ya firman Tuhan tadi ya? Apa ya? Apa temanya ya? Dari mana tadi diambil ya? Nah kenapa saudara gak biasa ini tadi bersekutu dengan Roh Kudus? Makanya Roh Kudus tidak memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini. Saudara diingatkan kembali. Haleluya. Mari. Beri hidup saudara. Beri hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, maka saudara akan peka, akan tahu apakah itu dari Bapa atau tidak. Amin. Haleluya. Nah membuat hidup saudara pasti akan lebih bertambah-tambah dan lebih baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita baca saudara. 1 Yohanes 3:7. 1, 2 ya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Ya, jadi katakan jangan ada. Anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Keadaan dunia ini jangan menyesatkan kamu dari jalan Tuhan. Haleluya. Keadaan dunia yang kamu hadapi saat ini jangan menyesatkan kamu dari jalan Tuhan. Amin. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya.
Nah, kita akan di bawah. Firman Tuhan akan membawa kita, saudara, semakin murni. Firman Tuhan akan membawa kita semakin kudus. Haleluya. Baik pemikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Karena semuanya ditujukan kepada kebenaran. Tadi kan kita sudah baca, dalam kebenaran itu tidak ada dusta. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi membuat kehidupan kita ini, saudara, akan diperbarui terus menerus. Ya, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Dalam Kristus kan tidak ada kesalahan, tidak ada apa, saudara, dusta. Tidak ada kecurangan. Yang ada adalah kebenaran. Makanya Yesus berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk. 3 Yohanes 1 ayat 4. 1, 2 ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Benarlah, saudara. Nah ya, inti dari semuanya, keinginan Tuhan, keinginan hamba Tuhan ini tadi, saudara. Ya, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Wah, ini sukacita yang luar biasa, saudara. Misalnya dia sudah selesai, saudara, dia dipimpin Tuhan lah meninggalkan kota Yogyakarta. Dipimpin Tuhan ya. Pasti dia akan berhasil, saudara. Di dalam kota yang baru yang Tuhan pimpin. Nah, dengar, oh, nah ini satu sukacita yang luar biasa. Dia tetap hidup benar. Dia tetap melayani. Bahkan jadi hamba Tuhan. Oh, luar biasa. Nah, ini pasti ada komunikasi yang baik terus dengan hamba Tuhan. Pasti, saudara. Tapi, saudara, ya, kalau mendengar kabar yang tidak baik, wah ini pasti nggak ada komunikasi. Karena dia pasti nggak berani, saudara. Tapi kalau dia ya tetap setia, tetap mengikut Tuhan, bahkan melayani, menjadi hamba Tuhan, wow pasti komunikasinya pasti lancar. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena kalau dia hidup dalam kebenaran pasti terjamin terus dia akan tetap hidup di dalam Tuhan sampai kepada kesudahan. Haleluya. Nah ya, jadi tidak pada saat hanya di Jogja dia bernyala-nyala. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Yo bersorak, bersuka cita melayani, bawa jiwa, doa, sapa, usir setan dalam nama Yesus ya. Tapi saudara, setelah keluar kota Jakarta, gak kedengaran. Gak tahu, saudara, sudah dicari pun tidak tahu. Nah itu tentu tidak akan membuat sukacita. Kenapa, saudara? Nah ya, karena hamba Tuhan kan tahu air hidupnya itu kemana nantinya. Haleluya. Nah jadi tetaplah hidup dalam kebenaran. Amin. Teguh berpegang kepada kebenaran. Tidak tergoyahkan, saudara. Ya. Tidak tergoyahkan. Karena kebenaran itu, itulah yang benar. Itulah yang jadi. Haleluya. Kalaupun dunia seolah-olah menyatakan, oh firman Tuhan itu tidak benar. Lihatlah. Firman Tuhan itu tidak berkuasa. Lihatlah. Kebenaran itu, oh tidak benar itu. Lihatlah keadaannya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi satu hal, kebenaran adalah kebenaran. Pasti jadi. Tuhan sanggup melakukannya bagaimanapun keadaan dunia ini, bagaimanapun musim hidupmu, kebenaran pasti akan jadi. Satu hal, saudara, teguh berpegang kepada kebenaran. Jangan mau digoyahkan. Amin. Jangan mau digeser. Haleluya. Jangan mau, saudara, dijauhkan daripada kebenaran. Tapi mari teguh berpegang kepada kebenaran. Karena kebenaran itu akan dinyatakan dalam hidupmu, bahkan di dalam dunia ini. Karena Tuhan yang berkuasa melakukan apa yang menjadi kebenarannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi mari pemuda-pemudi, ya, teguh terus berpegang pada kebenaran, percayakan hidupmu kepada kebenaran. Nah ya, maka Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepadamu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu Tuhan, hari ini Engkau sudah berbicara,
sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap umat-Mu. Tentulah firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu itu akan bekerja Tuhan seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Dan Roh Kudus memeteraikannya Tuhan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini menjadi milik umat Tuhan dan mereka mengerjakannya. Kami rindu Tuhan setiap waktu untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Mari angkat hatimu, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Nyatakanlah, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Teguh, mari kita nyatakan sekali lagi. Rindukan saudara untuk hidup dalam kebenaran Tuhan setiap waktu. Setiap waktu Hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
kami setiap umat-Mu, setiap pemuda-pemudi ini, dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, mereka berkata teguh berpegang kepada kebenaran-Mu. Amin. Sehingga mereka tidak akan tergoyahkan, tidak akan tergoncangkan Tuhan. Tidak akan tersingkirkan Tuhan. Tapi mereka bisa tetap hidup dalam Engkau. Haleluya. Karena kebenaran mulai yang jadi Tuhan. Amin. Di bumi ini sempurna dan segera. Amin. Engkau sanggup menggenapkannya Tuhan. Dan tidak satu pun bisa menghalanginya. Haleluya. Sebab Engkau berkuasa. Biarlah setiap umat-Mu semakin bertambah-tambah teguh dalam Engkau. Semakin bertambah-tambah berpegang kepada kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak melepaskannya Tuhan. Tapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran-Mu. Amin. Bagaimanapun keadaan hidup mereka. Bagaimanapun keadaan musim hidup mereka Tuhan. Mereka teguh berpegang kepada kebenaran-Mu. Amin. Jadilah Tuhan, jadilah. Jadilah Tuhan, Haleluya. meteraikanlah firman-Mu. Amin. Bagi setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus roh jahat setan penipu kegelapan. Dalam nama Tuhan. Meragukan firman Tuhan. Tidak percaya pada firman Tuhan. Dalam Menganggap remeh pada firman Tuhan. Beranjak keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Kami izinkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Roh Kudus, roh kebenaran. Bekerja mengalir, memimpin setiap umat Tuhan. Kepada seluruh kebenaran. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari silakan duduk pemuda-pemudi. Adakah di antara saudara yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan kami Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Jakarta? Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat bersuka cita dengan kedatangan saudara. Kita percaya pada firman Tuhan. Tidaklah kebetulan ya, saudara ada bersama-sama dengan kami, tentu Tuhan yang sudah mengantarkan saudara. Haleluya. Nah ya, hari ini mari terima keselamatan. Tadi firman Tuhan berkata, Yohanes 14:6, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Saudara perlu jalan, saudara perlu kebenaran, saudara perlu hidup. Bukan hanya hidup dunia ini saja, tetapi hidup yang kekal selama-lamanya. Mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Karena dikatakan Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Mari kita genapkan firman Tuhan. Ya, bagi para pelayan, mari dampingi dia. Kita genapkan firman Tuhan, saudara ulangi. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya doakan, saya akan tuntun saudara. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan, Pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya merendahkan hati saya. Saya merendahkan hati Dan saya. membukakan hati saya. Dan membukakan hati Untuk saya. menerima Yesus. Untuk menerima Yesus. Di dalam kehidupan saya. dalam kehidupan saya. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, Sebagai Juru Selamat. sebagai Juru Selamat Pribadi saya. Pribadi saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya menyadari. Saya menyadari. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. ampuni saya Tuhan. Biarlah darah-Mu Biarlah darah-Mu yang sudah tercurah. yang sudah tercurah Menguduskan saya. menguduskan saya. Mengampuni saya. Mengampuni saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dengan iman.
Dengan iman. Saya menerima Saya menerima pengampunan daripadamu. pengampunan dari Hari ini Tuhan, Hari ini saya menjadi kejadian baru. Saya menjadi kejadian Saya baru. menjadi ciptaan yang baru. Saya menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, Lama sudah berlalu. yang baru sudah datang. yang baru sudah datang. Saya akan mengikut Tuhan Yesus Saya akan mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan setia sampai kepada kesudahannya. sampai pada kesudahan. Tuliskanlah nama saya Tuhan Tuliskanlah nama saya Tuhan dalam buku kehidupanmu, dalam buku di kehidupan. sorga yang kekal. Di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, datang kedua saya kalinya, bersama-sama dengan Tuhan. saya bersama-sama Dan dengan saya Tuhan. sudah memiliki kuasa Saya sudah di memiliki dalam kuasa. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Saya Tuhan mengusirkan Saya mengusir segala pekerjaan setan, segala pekerjaan kegelapan, kegelapan, kutuk dosa, kutuk dosa, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan. kegagalan. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. tinggalkan hidup saya. Tinggalkan hidup Dalam saya. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, nama Yesus. saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kami mau berdoa, kerinduan saudara atau ada pergumulan dalam hidup saudara atau ada yang sakit, kita akan berdoa, kita percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Nah ya, melalui doa ini karena Tuhan kita hidup, dia mendengar menjawab doa. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan untuk keselamatan yang kau berikan Tuhan. Engkau sudah memulai pekerjaanmu Tuhan pada hari ini. Tuhan akan meneruskan hingga pada akhirnya. Amin. Kami berdoa secara pribadi lagi, secara khusus untuk saudara kami ini Tuhan dalam nama Yesus. Kalau dia sakit, kuasa bilur-bilur Yesus mengalir menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada pergumulan hidupnya, Tuhan Engkaulah menjadi jawaban. Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau dia terikat Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan sanggup membebaskan, melepaskan dia. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja terus dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, terus berkati, kita akan teruskan acaranya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya, bagaimana kabar saudara? Haleluya. Kiranya kita semua dalam perlindungan darah Tuhan Yesus. Haleluya, bahkan kasih Tuhan Yesus tetap mengalir dalam kehidupan kita dan kita pun tetap mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami sangat bersuka cita bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah pemuda-pemudi remaja Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Yogyakarta. Haleluya. Kiranya saudara semakin juga setia mengikuti Tuhan, bukan hari ini saja tetapi besoknya lagi dan seterusnya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Diingatkan kembali bahwasanya besok kita akan kembali beribadah Minggu Raya pagi jam 8 pagi, haleluya. Dan ibadah ini dilaksanakan secara live streaming di laman Facebook GKII Yogyakarta, haleluya. Jadi kalau 2 minggu berturut-turut kita diajarkan mengenai kerajaan sorga, haleluya. Hari Minggu besok lagi kita akan kembali diperlengkapi oleh hamba Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa mengenai kerajaan sorga, haleluya. Jadi semakin Tuhan nyatakan untuk semakin kita bisa menghidupinya, haleluya. Kita percaya ada kuasa, ada lawatan Tuhan pada saat kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan besok hari, haleluya. Jadi pastikan untuk setiap saudara hari ini yang sudah beribadah, saudara tetap pastikan diri saudara untuk setia beribadah Minggu Raya juga, haleluya. Dan untuk setiap kelompok-kelompok yang dibentuk di masing-masing kelompok sel saudara, mari saudara untuk sama-sama saling mengingatkan ya. Kalaupun tadi dikatakan tidak dipantau ya, tidak dilihat secara kasat mata, tetapi saudara tetap berintegritas mengikuti Tuhan, haleluya. Saudara bangun pagi-pagi, persiapkan diri saudara untuk saudara dipenuhkan lagi dengan kuasa Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Dan juga hari Sabtu depan ibadah pemuda-pemudi remaja kita diadakan secara live streaming ya di laman Facebook GKI Yogyakarta. Pastikan saudara juga tetap setia lagi ya, tetap mengikuti ibadah pemuda-pemudi remaja di dalam setiap kelompok sel saudara ataupun kelompok-kelompok saudara ya. Dan juga hari Sabtu depan ada sesuatu yang luar biasa ya yang akan disampaikan ya. Jadi saudara jangan sampai melewatkan berkat hari Sabtu depan. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan memberikan setiap persembahan kita bagi saudara yang saat ini bersama-sama dengan kelompok-kelompok saudara. Nanti saudara bisa kumpulkan dengan ketua kelompok saudara ataupun pemimpin kelompok sel saudara. Haleluya. Ataupun ada nomor rekening yang tertera di layar saudara. Haleluya. Jadi mari diaturkan dengan baik untuk bisa tetap memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak ragu, kami tidak khawatir Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan jaminan dalam kehidupan kami. Kami mau tetap berpegang teguh dalam kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan setiap persembahan kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang memberikan persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Engkau berkati studi perkuliahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap orang tua, bahkan setiap keluarga kami, Engkau memberkati kehidupan mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, segala kebimbangan, segala keraguan, tidak sukacita dalam memberi, tinggalkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama dengan musik kita mau nyatakan perisaiku. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneduhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau Kami mengundang semua pemuda dan remaja bersama-sama kita bangkit berdiri. Badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik yang sudah memberkati ibadah ini. Kalaupun dilakukan secara live streaming, kami percaya kuasa pengurapan Tuhan sudah nyata. Terpujilah namamu. Lawatan Tuhan sudah terjadi atas setiap umat Tuhan, pemuda-pemudi dimanapun mereka berada. Kami tahu firman Tuhan yang sudah mereka terima, firman Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan mereka dan mereka akan melakukannya. Syukur bagimu Tuhan Yesus yang baik. Pemuda-pemudi akan semakin bertambah-tambah teguh dalam Engkau Tuhan. Dan berpegang teguh terus kepada kebenaran-Mu. Tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan Tuhan. Mereka percaya, meyakini Engkau, meyakini kebenaran-Mu Tuhan. Membuat mereka kuat dan kokoh dalam Engkau. Terus bernyala-nyala Tuhan mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pelayan-pelayan-Mu sudah ambil bagian pujian penyanyi musik, sound system multimedia, bahkan segala sesuatunya. Tentulah Tuhan apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terpuji namamu Bapa yang baik, dan kami percaya besok hari kami akan beribadah lagi Tuhan Yesus. Bersama-sama Tuhan
di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Karena dalam hadirat-Mu Engkau bisa mempersatukan kami Tuhan Amin. untuk menghadap bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dan kami percaya Sabtu depan juga ibadah muda-mudi ini semakin luar biasa, Amin. semakin berkemenangan dengan luar Haleluya. biasa. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perlindungan daripada menjadi milik kami Tuhan Yesus. Kami tiba dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala Tuhan setan Yesus. kegelapan, Dalam maut nama celaka, Yesus. pencuri perampok Dalam incar nama manusia. Tuhan. Dalam nama Dalam Yesus nama sakit penyakit kelemahan. Virus nama COVID-19 kami Dalam tolak nama dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah hidup kami, tidak bisa Dalam menjamah nama setiap Tuhan umat Tuhan ini. Kami hardik dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Demi nama Yesus, Dalam dalam nama Yesus. Dan kami terus beriman kepadamu, kami terus berjaga-jaga Tuhan. Kami akan mengikuti protokol kesehatan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Syukur bagimu kami terima berkat daripadamu Tuhan, kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan, kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.